tidak mungkin Anda tidak mengenal diri Anda, karena ini kita persiapkan berdasarkan daftar nama yang akan diundang ke sini. Dan saya hanya mengingatkan Anda seberapa gila Anda pernah melalui itu. Dan itu membuktikan Anda bertumbuh. Anda semakin canggih, semakin berteori. Tetapi teori Anda belum membuktikan bahwa Anda bisa lompat lebih tinggi lagi. Saya tidak bisa mengajari Anda lebih pintar dari sekarang, tetapi saya memberikan kabar kepada Anda bahwa ada peluang untuk Anda bisa lompat lebih tinggi, yaitu dengan memanggil memori bahwa Anda pernah segila itu. Tapi bukan saya, tetapi donen-donen Anda, mereka mitra Anda yang terbaru. Apalagi mereka telah menemukan alasan, maka Anda bimbing mereka. Kalau bukan Anda, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Anda mungkin sudah mulai jengah, tapi di luar sana sudah banyak orang yang mulai pusing dengan masalah hidupnya. Dan jika Anda berkenan, mungkin Anda terbuka bahwa hari ini, siapa tahu Anda adalah wasilah menjadi keberkahan bagi sesama. Jadi orang di luar sana sudah menunggu Anda, menanti uraian, penjelasan, dan kasih sayang Anda untuk mengangkat mereka lepas dari masalah mereka. Anda terlibat ke sini karena masalah, di luar banyak orang masalah. Maka kalau Anda mau berbalas budi terhadap rezeki yang pernah Anda sampaikan, maka saat ini Anda harus menjadi penyambung tangan mengangkat derajat banyak orang yang punya masalah di luar sana. Apakah Anda siap sudah melaluinya? Apakah Anda siap memanggil memori Anda? Apakah Anda sudah mulai siap berjalan dengan orang terbaru Anda yang akan mengusik zona nyaman Anda? Jangan katakan kepada saya, karena tidak penting apapun apa yang Anda katakan kepada saya. Tapi katakan itu sekuat yang Anda bisa, setulus yang Anda bisa. Bukan untuk saya, tetapi untuk orang-orang yang Anda kasihi. Karena pada prinsipnya malam ini Anda hadir di sini tanpa restu dari mereka, pasti Anda tidak bisa menikmati malam hari ini. Jadi kalau malam ini Anda dapat hikmah dan segala macam, sampaikan terima kasih kepada orang-orang yang menyayangi Anda. Sampaikan terima kasih kepada organisasi Anda. Sampaikan terima kasih Anda kepada sponsor dan upline aktif Anda. Bukan untuk saya. Saya bukan siapa-siapa. Merekalah orang yang mempunyai cerita kesuksesan. Merekalah yang mempunyai cerita kasih sayang. Merekalah orang-orang yang selama ini selalu mendampingi Anda dalam suka dan duka. Atas nama orang-orang yang menyayangi Anda, saya mengetuk dengan segala kerendahan hati untuk memanggil memori Anda bahwa Anda pernah melalui masa kegilaan seperti itu, tetapi Anda lebih dewasa, maka Anda bisa mengontrol kegilaan itu. Please be better, be better, be better dikali 365 hari. Tentu Anda bukan lagi orang seperti hari ini, bahkan mungkin Anda melampaui masa lalu Anda di kemarin-kemarin. Anda dari tadi melihatin ini, ya, dan pasti Anda terkagum-kagum karena beberapa di antara mereka memiliki latar belakang yang sepertinya tidak bisa mendapatkan apa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, selamat malam Solmila. Tentu ini menjadi malam yang sangat spesial karena bintang tamunya sangat menarik sekali ya pada malam hari ini, dan langsung satu frame kita ini. Bintang tamunya host. Jadi kami semua bertiga bintang tamu dan host sekaligus ya. Solmila. Oke. Ini pagi-pagi mulai udah bercanda aja ini Pak Jody sama Pak Adi ini ya. Iya. Oke. Sebelum itu Solmila, kita lihat dulu nih siapa yang sudah hadir ya.
Kita lihat dari mana aja. Bandung. Oh, Bandung. Bandung, Ada Madura, dulu nih ya, Madura. Bantul, Bantul, Bandungan, Bandungan, Jepara, Pamulang, Surabaya. Tapi yang mencetin love-nya itu kayaknya masih kurang tuh. Masih kurang tuh Pak Rival tuh ya. Oh, love-nya putus-putus gini. Aduh. Selamat malam Bapak. Kalau itu kenal tuh yang nyapa itu ya. Itu kepala kantor Malang gitu. Malang ini. Pak Mr. Bekasi hadir. Bekasi. Jangan lupa gift-nya ya, Salmila ya. Kediri. Biar makin semangat nih hostnya. Tadi mungkin Salmila sudah pada dengar ya sebelum masuk ke sini, mungkin ada lagu tuh. Nah, lagu bersama Milagros nih. Jadi udah bisa dilihat di YouTube ya. Terus kalau yang aktif di Instagram itu juga udah bisa pakai itu tuh backsoundnya tuh. Backsound. Jadi kalau activity-nya, kegiatannya, story gitu ya. bikin story apa segala macam udah bisa pakai menggunakan bersama Milagros. Bersama. Bahkan tadi Pak Adi menunjukkan bisa dijadikan ini ya di profil. Di profil, gitu ya. profil Instagram juga bisa. Sekarang kan udah bisa pakai musik gitu ya. Itu dia sudah ada nih lagu kebangsaannya Milagros ini Pak Adi. Wah, luar biasa. Ini saya bingung nih ya. Ini ada layar gitu. Iya. 3 layar, 4 sama ini layar. Sebenarnya bintang tamunya bukan kita berarti. Bintang tamunya yang teman-teman hadir semua malam yang ini di Ngemil, spesial Ngemil. Betul. Ini judulnya kabar gembira nih Pak Rival. Ada kabar gembira apa? Big news, good news. Harus yang namanya big news itu jangan jadi bad news tapi harus jadi good news. Betul. Benar nggak? Setuju. Kita bertiga udah big nih ya. Newsnya ini ke bignya ya. Sama kayak newsnya, sama-sama big nih. Jadi triple big kalau yang ini. Jadi news ini dibawakan sama yang big ya kan? Iya, betul. Gitu. Jangan lupa tapi mimpinya juga harus big ya Bang Adi ya. Iya. Harapannya dengan news yang besar ini membuat mimpi teman-teman itu semakin dekat untuk Betul. tercapai. Wah, Gitu. Nah, sebelum ke sana saya pengen tanya dulu nih kabarnya bapak-bapak di sini gimana hari ini? Kayaknya Pak Rival udah tahu ya, soalnya dari tadi udah ketemu. Nih, Saya lihat sepertinya Pak Adi sehat, alhamdulillah. Pak Adi sehat, alhamdulillah. Selalu ya. habis camping lagi kita kemarin. Habis camping. Habis Beberapa camping, mitra mungkin ngelihat story-story kami ini. Habis bersatu dengan alam, Menyatu dengan alam, menyatu dengan alam karena kita sudah lama tinggal di perkotaan, merindukan juga yang namanya alam. Gitu ya. Wah. Nih udah ada lagi. Jogja hadir. Terus mana lagi? Jogja, pulang, Malang, Pasuruan. Terus semangat untuk kabar gembira. Wah, itu ya. harus Bogor hadir. Ambarawa juga. Tangerang, Legok. Iya, namanya kabar Jakarta. gembira ya harus gembira dong, ya kan? Betul. Jangan bersedih ini jadi jangan sampai kebalik-balik nih. betul. Kira-kira apa sih kabar yang pertama yang mungkin Pak Jody mau sampaikan nih Pak Jody? Kebetulan bintang tamu kita ini malam ini Pak Jody. Nah, kita akan banyak bertanya dengan beliau. Mungkin sebelum saya Om bisa di close ke sebelah sini nggak Om? Mungkin ya kan beliau nih manajer distribusi kita, Betul. informasinya banyak ya. Desember ini juga kejutannya oke banget. Akhir tahun Ya. bukan waktunya kita Betul. Justru loyo-loyo. betul. Wah. Jadi Menyambut jadi akhir rame tahun nih. ini Ada apa makin sih Pak semangat Jody nih. Ada apa di nih? akhir tahun nih? akhir tahun ini yang pastinya spesial ya Pak Adi, Pak Rival. Cuma sebelum kita mulai mungkin saya pengen Musik lagi satu kali lagi. tapi sebelum itu saya pengen Solmila nih yang sudah hadir malam ini jangan lupa untuk share Iya. malam hari ini ke Teman-temannya, mitranya. sebanyak-banyaknya ya Benar. organisasinya, mitranya supaya informasinya makin merata, Cepat menyebar ya supaya tidak ada yang terlewat sama informasi di malam hari ini. Betul. Tadi tuh ya dari big news good news itu ya. Good news ini semuanya itu kebagian informasinya gitu ya. Jadi jangan lupa di share linknya di share di Facebook ya, di WhatsApp di grup organisasinya Bapak Ibu semua. Supaya gak ketinggalan ngemil yang penting banget nih malam hari. Ini ada Gorontalo loh hadir. Wow. Ini Gorontalo. bagian utara Indonesia nih. Tangerang hadir. Indonesia bagian utara. Ini ada yang nggak berhenti tetap tap kasih kita ini. Yohanes. Oke, Salmila kita lanjut nih ke Pak Adi nih ya. Apa nih informasinya informasinya yang nih sangat yang ini karena
Ini jangan lempar-lempar gini dong. Jangan dipingpong-pingpong. Ini kabar gembira nih. Iya kan? Kabar gembira jadi jangan pingpong-pingpong. Oke, jadi Solmila seperti yang mungkin Solmila udah tahu ya dari para senior-senior gitu ya, dari para konsultannya Solmila, dari upline, dari baik itu upline manager ataupun director gitu ya. Di Desember ini nih ada kejutan tentang MPA. MPA tuh apa sih? Plan A. Apa itu Pak Adi? MPA itu Mari Proaktif. Gitu ya, bukan. Marketing proaktif. Marketing plan aktif gitu marketing lah. plan aktif. Apapun lah ya. Yeah. Namanya MPA Solmila. Jadi Yeah. di mana MPA ini adalah penyesuaian terhadap marketing plan kita di plan A gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara story, jadi dari beberapa kali pertemuan di Director Forum gitu ya. Ini ngebahas salah satunya kan memang target plan A itu adalah bagaimana caranya kita punya market yang makin luas gitu ya. Sebelumnya kita udah coba dengan yang namanya MPX, kalau Solmila juga masih ingat lah ya, orang baru kemarin itu MPX ya. Jadi lewat MPX juga itu memang targetnya sama. Bagaimana caranya market share ini atau yang existing juga ya, market existing jadi makin punya ketertarikan terhadap bisnis Milagros gitu. Tapi memang berjalannya waktu banyak juga inputan dari para director Milagros Indonesia. Itu ada Pak Agus Purnomo ya, ada Bapak Antonius Wahyudi, terus ada Pak Siwan ya, ada Pak Dede Rahmat, ada Pak Andi Bawono, terus ada siapa lagi? Pak Busro, Ada Pak Busro, Pak Islahkan Sofwan, Pak Aan, terus Pak Hermanto, ada Pak Hermanto, ada Pak Bikian, ada Pak Miftahul Ulum, ada Pak Nasehan gitu ya. Betul. Itu yang memang di awal-awal datang gitu ya, kita berdiskusi di Director Forum. Jadi bicara story-nya begitu, dan yang ya ini akhirnya kita temukan nih sesuatu yang bisa jadi semangat. Targetnya kan tadi tetap ya, bagaimana caranya kita bisa melebarkan marketnya. Nah tapi lewat MPX ternyata kemarin belum bisa maksimal. Kenapa? Ya mungkin ada kesulitan ya. Nah terus akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol bagaimana caranya sih kalau sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan baik ya. Sama kemarin saya hadir di Munas Apli ya, Pak Jody, Pak Rival. Jadi intinya adalah bisnis, kalau ditanya produknya apa, kalau di MLM itu ya, atau direct selling ataupun kita khususnya MLM, ya produk utamanya adalah marketing plan gitu ya. Nah, bicara marketing plan berarti kita bicara di situ ada kesederhanaan, ya sederhana, ada duplikasi. Nah, karena yang mudah diduplikasi itu yang sederhana tentunya. Dan akhirnya lahirlah MPA ini gitu ya, marketing plan A yang sekarang per Desember. Pak Adi ini kemarin ikut Munas Apli ini. Iya, kebetulan. Iya, fotografer. Ada di kursi VIP kalau saya lihat ini Pak Adi kemarin. Mungkin Pak Adi, saya mau tanya sedikit nih Pak Adi, untuk di Munas Apli kemarin ya, mungkin ada bocoran nih tentang direct selling sendiri untuk kedepannya nih, kira-kira seperti apa nih Pak Adi? Ini kabar gembira sebelum kabar gembira yang ada dari kita sendiri dari Milagros ya. Jadi Solmila bahwa kalau kita bicara direct selling, industri direct selling ini secara grafik ya, secara data grafisnya itu memang di 2025 nanti gitu ya, dengan tantangan yang begitu banyaknya dan begitu ya namanya tantangan ya. Tantangan-tantangan besar itu di 2025 banyak, tapi ternyata dari data grafis ini, dari data-data yang sudah dikolek oleh asosiasi itu bahwa direct selling itu punya potensi besar banget, ya. Bahkan bisa menyumbang omset mungkin di tahun 2025 saja itu bisa 22 triliun sampai 25 triliun. Kebayang? Ya. Itu uang kalau di dalam bentuk koin 1000 bisa jadi apa itu? Bisa jadi ruko itu Pak. Kalau dibeli koin 1000. Nah lalu pertanyaan berikutnya kan, bisa kita mau punya kontribusi berapa dari angka tersebut? 21 triliun itu. Gitu. Sama mungkin ada bocoran Pak Adi, kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan juga nih sama mitra-mitra kita ya menyambut hal tersebut mungkin. Kemarin itu saya ada catat ya, jadi bahkan sudah jadi pembicaraan gitu. Kalau kita bicara direct selling atau MLM itu katanya apakah akan punah? Apakah seperti dinosaurus gitu ya? Itu banyak pertanyaan. banget tuh yang
Wah, banyak banget tuh yang akhirnya begitu. Tapi kalau kemarin hadir di Munas Apli ya ternyata kita jauh dari itu. Kenapa jauh dari itu gitu ya? Karena banyak model bisnis di luar sana yang mungkin mereka juga bukan di dunia direct selling atau MLM, ternyata ngadopsinya sistem MLM atau direct selling. Walaupun dia bukan nama itu ya, tapi betul, dia banyak ngadopsi ya, Pak. Betul, makanya harusnya kita yang ada di dunia MLM atau direct selling sendiri harus harus lebih semangat karena banyak perusahaan-perusahaan yang ngadopsi cara kita, pemasaran kita ya. Betul. Jadi itu ya. Tapi ada satu poin yang saya juga kemarin catat bahwa di era sekarang ini ya secara digital itu memang sudah harus masif. Perpindahan ke situnya udah udah cepet banget gitu ya, udah cepet banget. Makanya Milagros move gitu. Kita harus terus bergerak. Adaptif dengan perubahan ya, Pak. Betul, adaptif. Nih kayaknya saya diserang terus jadi ya kita belajar ya sedikit ya Solmila ya, karena Pak Adi kebetulan kemarin jadi wartawan di Munas Apli ya. Munas Apli, jadi kita minta sedikit nih ilmunya Pak Adi nih tentang hasil dari Munas Apli kemarin dan apa yang memang kira-kira bisa diaplikasikan sama para Solmila semua nih yang saat ini sedang menonton atau mungkin organisasinya yang nanti bisa di-share juga ke organisasi-organisasi Solmila semua nih gitu. Ya. Iya. Ya jadi memang kemarin yang saya dapat lagi poinnya Pak, jadi dari Munas Apli 2024 kemarin itu bahwa perilaku konsumen itu berubah banget. Itu titiknya ya memang waktu kita COVID ya. COVID dari 2020 ya. 20 awal. Sampai mungkin 2022 itu ya. Atau mungkin masih banyak yang belum move on nih Pak Adi. Nah, ternyata faktanya memang banyak yang masih berputar di situ. Dari kondisi COVID itu banyak yang merasa bahwa ini kan baru COVID kemarin, gitu ya. Ya ini kita turun setelah COVID gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat tanggalan, lihat tahunnya ternyata udah tahun 2024. Jadi udah 2 tahunan ya mungkin, 2 tahun setelah COVID. Tapi banyak yang masih memang berpikir ini masih imbas COVID gitu ya. Nah, justru ini yang harus aware ya. Kemarin itu dibilang ya kita harus aware. Kita udah keluar dari kondisi itu, gitu ya. Adaptasinya harus lebih cepat gitu. Perubahan-perubahan itu juga harus lebih cepat. Jadi ya tadi kita balik lagi, MLM masih menjanjikan banget. Ya, jadi memang sistem bisnis yang saat ini masih menjanjikan salah satunya MLM. Tadi ya, karena banyak perusahaan juga konvensional itu yang adopsi tentang MLM itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah MLM itu seperti dinosaurus nasibnya? Enggak. Kita masih punya nilai jual yang sangat tinggi. Tinggal bagaimana kita tadi ya, kalau konsepnya itu produk utamanya marketing plan, berarti cara itu jadi penting, ya kan? Yang sederhana, terus dan bisa diduplikasi. Udah diduplikasikan. Nah, jadi kalau cepetin, nah keluarlah yang namanya MPA. Tentunya ini juga hasil pemikiran dan kontribusi dari para direktur. Jadi terima kasih untuk para direktur dan para manajer ya Milagros Indonesia. Mungkin ya inputan-inputan di lapangan apa segala macam itu yang akhirnya bisa diolah ya. Kita coba combine dan lahirlah yang namanya MPA Pak Jody. Nah, tadi menarik nih perkataan Pak Adi ini sederhana dan mudah diduplikasi. Kira-kira dengan MPA ini nih Pak Adi nih, apakah memang semudah itu dan sesederhana itu Pak Adi MPA ini? Ya kalau kita bicara MPA sebenarnya ya Pak Rival, Pak Jody, itu kan kita balik lagi ke awal-awal orang jalanin Milagros mungkin ya. Ya, jadi sesederhana itu gitu. Sekarang dengan MPA saya ya sama, tetap ada komisi sponsor kan di situ ya. Komisi sponsor. Tapi kalau kemarin komisi sponsor kayaknya angkanya mungkin belum signifikan gitu ya, atau bagaimana lah ya. Di sini jelas rata komisi sponsor bisa dapat 100.000 loh. Gitu. Sekali kita sponsorin orang gitu. Satu sponsor. Dan yang menariknya lagi pairingnya kita ini progresif. Sama ya. Komisi pairing kita itu flash outnya 12 pairing satu hari. Tapi perhitungannya nih yang unik gitu ya. Jadi
untuk pairing, 1 pairing sampai 5 pairing itu dibayar per pairingnya 30.000. Per pairing 30.000. 30.000. Terus kalau ternyata di hari itu kita punya 12 pairing, berarti pairing yang ke-6 sampai 12 itu dikalinya 50.000. Total tuh 500.000. Wow. Itu dari pairing. Pairing Per hari. Jadi potensinya terbuka lebih besar tuh di pairingnya. Untuk satu hak usaha ya. Satu HU. Satu hak usaha. Satu HU 500.000. Nah, justru di sini kalau yang magicnya lagi ya, di sini ada komisi titik generasi. Nah, kalau di luar kan ada komisi generasi. Nah, ini titik generasi. Nah, titik generasi ini kan ya pertama kita lihat jalur sponsorisasi, berarti orang yang kita sponsori ke bawah itu adalah generasi-generasi kita gitu ya. Nah, setiap mereka mendapatkan komisi sponsor 100.000, kita dapat 10%, itu 10.000 rupiah. Ya kan? Bahkan potensinya kalau kita bisa punya duplikasi 3 gitu ya. Saya bisa sponsorin Pak Jody, sponsorin Pak Rival, terus mensponsori si A gitu ya. Ini kan 3 orang nih. Ya kan? Dari 3 orang ini melakukan hal yang sama gitu. Dari titik generasi ini bisa punya potensi pendapatan 885 juta gitu per bulan. Per bulan. Nah, makanya ini dibilangnya generasi itu magic gitu ya. Titik generasi itu magic gitu. Nah, marketing plan-nya itu aja sih yang di MPA. Iya. Jadi itu aja Pak. Itu aja. Gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sesimpel itu, tapi harus dibuktikan gitu. Apakah sesimpel itu untuk kita bisa kalau targetnya adalah melebarkan market atau melakukan recall ya, memanggil kembali para mitra kita di organisasi yang terdaftar. Ya, kita lihat berapa potensinya. Jadi kalau ditanya seberapa maksimal ya, seberapa maksimal kita atau Solmila nanti menceritakan ini ke orang-orang. Ya cerita lah ya. Kalau kita bilang presentasi kayaknya berat banget gitu ya. Jadi jatuhnya cerita aja. Kalau gitu presentasi kayak ini banget ya. Ya karena Milagros tuh 3 in 1 gitu. Anda daftar 1 kali, Anda boleh cuma jadi konsumsi saja boleh. Anda mau bisnisnya doang boleh, karena banyak juga yang bisnis tapi ternyata nggak minum Milagros. Atau yang ketiga kombinasinya Anda konsumsi dan Anda juga bisnis. Menjalankan bisnis. Menjalankan bisnisnya. Bahkan dari konsumsi aja itu udah secara tidak langsung Anda menjalankan sebuah bisnis, model bisnis gitu ya. Jadi pemakai dan pengedar ya Pak. Pemakai dan pengedar ya. Tapi ini yang positif ya. Positif ya. Positif. Wow, lumayan banget ya. Kan produk-produk yang positif. Ya. Kesehatan, buat kecantikan kan gitu ya. Betul. Oh, apalagi nih, sehatnya dapat, cantik glowingnya dapat, cuannya juga dapat. Wah. Tolong ini dikasih kasih gift nih yang kasih komentar positif ya. Kasih dia. Depok menyimak. Berarti itu cuma itu ya Pak Adi ya untuk Cuma itu aja, tapi sendiri ya ya. mungkin karena penjelasannya di sini bukan penjelasan secara detail, nanti ya Mila bisa hubungi upline dan sponsor aktifnya. Itu yang penting. Ya, itu tuh yang penting. Sponsor aktifnya perbanyak mulai mungkin melakukan home sharing ataupun technical meeting di grup-grupnya masing-masing biar semakin semakin mantep gitu. Kalau mantep, jelas, clear ya bisa cerita lagi gitu. Kok saya terus ya kayaknya Pak Jody punya berita ada juga nih, bahagia juga nih. Tentang Vivi tadi saya lihat di Instagram itu ada perubahan juga itu Pak Jody. Apa ini? Vivi Mitra MB ya, VMB ya. VMB. Oh, ini komisian ya, berarti Vivian ya. Vivi. Tadi kan secara MPA ada perubahan. Betul. Oke. Ya tentunya ada juga perubahan di gimana nih? Oh pindah. Oh, kalau mic tuh di kiri saya baru tahu. Oh, gitu. Makasih Om. Makasih nih, waduh. Cocok. Ternyata mic itu di kiri. Unik nih soal Mila. Gini udah oke ya. Oke. Saya pinjemin punya saya. Cek, sudah ya. Oh, suaranya nggak kedengeran langsung ditelepon tuh sama Pak Teddy tuh. Arahnya ke atas. Masuknya ke atas. Oke. VMB nih Pak Jody. VMB Menarik ya. nih. Untuk para mobil counter berarti ya? Para mobil counter nih. Untuk para mobil counter Solmila. Jadi memang perubahan MPA ini juga berimbas baik untuk perubahan harga di MB ya. Tentunya memang ada perubahan juga ya di sisi
mobil counter, terutama V-nya ya, atau apa ya, V itu potongannya potongan harganya ya di mobil counter. Tentunya para Soul Mila juga sudah lihat, mungkin ya sudah lihat di postingannya Milagros, official Milagros, di grup-grup WhatsApp atau di grup Telegram ya tentang informasi itu ya. V ini yang memang tentunya menarik banget nih buat para mobil counter ya di Milagros ini ya. Kita berlakukan yang namanya progressive VMB. Progressive VMB. Ada progresifnya juga ini Pak Jody. Progressive VMB yang mana tentunya ada perbedaan antara mobil counter yang melakukan pembelanjaan 300 BV ke atas sampai dengan 599 BV, dan mobil counter yang belanja di 600 BV ke atas sampai dengan 999 BV. Dan tentunya ada lagi perbedaan antara mobil counter yang melakukan order di atas 1000 BV. Wah, ya, 100 dus ya kalau MDW itu ya. 100 dus MDW. Kita di sini biar mudah teman-teman Soul Mila, kita hitungnya memakai BV ya. BV. Jadi per satu produk, contohnya Milagros itu kan BV-nya ada 10. Jadi betul. Kalau 100 produk Milagros berarti ada 1000 BV. Gitu ya. Nah, Soul Mila untuk progresifnya ini tadi mulai dari 300 BV ya. Jadi pembelanjaan itu minimal di 300 BV. Soul Mila untuk per 10 BV-nya itu mendapatkan fee per 10 BV itu 15.000 per 10 BV. Itu untuk 300 BV Pak Jody ya. Minimal 300 BV per 10 BV-nya dapat 15.000. 15.000. Ya, luar biasa. Sampai di bawah 600 BV. Jadi kalau udah 500 BV ya mending ditambahin jadi 600 BV supaya fee-nya jadi 20.000 ya per 10 BV. Ya. Kalau sebelumnya kan per 10 BV itu hanya 12.500 ya. Mau belanja 300 BV, 600 BV, sama aja BV ya. Itu sama aja dulu. Oke, 500 ini belanja 300 BV 15.000. Jadi 15.000. 600 BV ke atas itu menjadi 20.000 per 10 BV-nya. Gitu sebenarnya. Jadi nah untuk 1000 BV ke atas itu fee-nya 25.000. Wah, 10 BV atau satu dus Milagros itu fee-nya 25.000. Luar biasa. Jauh banget ya, 2 kali lipat daripada yang sebelumnya nih. Yes. Jadi memang kita menghargai sekali mobil counter yang memang melakukan orderan juga dalam jumlah banyak, karena itu tentunya berpengaruh juga ke distribusi kita. Jadi makin banyak tentunya bisa lebih efisien juga ya di segi distribusinya. Untuk itu ya kita bisa kasih fee yang menarik juga buat si mobil counter ini gitu. Pak Adi Paripang. Kurang lebih seperti itu untuk fee-nya. Untuk simulasi order juga Soul Mila nggak usah khawatir capek-capek ngitung, ribet-ribet ngitung, tinggal tanya aja langsung ke RDC. Untuk yang mau menghitung kombinasi orderannya, atau bisa juga langsung ke layanan mobil counter kita. Jadi kalau mau nggak capek-capek ngitung gitu ya. Oke, Soul Mila kita break dulu nih ya. Ada break dulu nih ya, ada iklan dulu nih ya. Oke, kita iklan dulu nih ya. Sambil dengar musik bersama Milagros ya, Milagros Move. Seru nih kalau udah ada iklan-iklan gini berarti. Setiap hembusan nafasku di dalam aliran darahku, seluruh nadiku mengalir dirimu. Kaulah warnaku, sempurna jika bersamamu. Ku rasakan jiwa ini temukan impian sejati, berdiri dan jalani
Oke, kembali lagi ya tadi kita dengerin tuh ya. Tadi mungkin ada yang belum dengar di awal nih. VMB. Bersama Milagros. Bersama Milagros. Milagros ya. Ini jinglenya Milagros ya. Khusus ya. Jinglenya Milagros, coba Solmila nanti resapi. Mungkin baru single, bukan jingle ya, single. Single iya. Nah, nanti ada single-single berikutnya. Amin. Ya, jadi banyak variasi lagunya, jenis musiknya. Yes. Yang bisa dipakai sama Solmila. Yes. Gitu. Solmila boleh diresapi ya, lirik-liriknya itu benar-benar cocok banget nih buat Solmila semua. Ini nih. di aransemen sama siapa nih Pak Jody? Ada. Luar biasa ini. Salah satu direksi kita. Masya ya. Allah. Ya, ini Nanti liriknya aja, waduh, dalam banget nih. Tadi ya balik ke sekarang kalau mau, saya mau join jadi mitranya Milagros gitu ya. Itu udah nggak pakai KMU lagi. Itu tadi. Jadi cukup beli produk ya. Kenapa pakai KMU? Cukup beli produk 30 BV, Anda udah bisa jadi mitranya Milagros itu tanpa KMU. Gitu. Jadi jadi nggak ada lagi KMU nih ya Pak Dia. Nggak pakai KMU lagi. Jadi cukup belanja aja. Belanja 30 BV, Anda udah bisa jadi mitra. Itu di pendaftarannya udah nggak ada lagi KMU ya, langsung. Jadi cukup membeli 30 BV ya. 30 BV lah. Aktif sebagai mitra. Yes. Wih. Oke. Lanjut ya Pak Rifal. Tadi untuk VMB ya. VMB. Nah tadi yang kedua berarti untuk KMU-nya nih tadi. KMU. Nah KMU-nya mungkin untuk para mobile counter juga ya yang kemarin betul masih punya KMU karena memang KMU-nya sudah ditiadakan. Tentunya kita kasih kebijaksanaan nih untuk para mobile counter semua yang masih punya KMU baik fisik maupun digital ya. Itu nanti bisa di refund. Jadi kita refund ke edisi terdekat tentunya yang jadi terdekat dari mobile para MB semua. Nanti tinggal ngisi aja, ada formnya, ngisi formnya, KMU-nya, ada berapa KMU-nya, syaratnya yang pasti KMU-nya masih aktif. Kalau nggak aktif capek juga ya. Kalau nggak aktif nggak bisa ya. Atau sudah mau dicairin expired itu juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya jadi yang pasti harus sudah masih aktif. Betul. Kemudian ya masih ada fisiknya ya. Fisiknya kalau memang fisik masih ada fisiknya. Terus kalau memang ada lengkapi bukti pembelian ya mungkin boleh juga. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti bisa kita cek. Untuk prosesnya nanti bisa hubungi edisi terdekat. Untuk teknisnya itu nanti bisa hubungin edisi terdekat dari rumahnya para mobile counter semua. Dan untuk tenggat waktu nggak itu Pak? Tenggat waktu sampai dengan 21 Desember. 21 Desember. Oke. Kemudian kita juga bisa kasih dua opsi ya. Kita kasih dua opsi untuk para mobile counter semua yang mau di refund kayak yang punya itu bisa langsung ditukarkan dengan produk. Oh bisa juga ya. Jadi bisa ditukar produk bisa ketika mau belanja atau ditukar jumlah itu ya. Yes betul. Jadi ketika dia mau order mungkin mau sekalian itu bisa. Nanti nilainya untuk mobile counter itu kan 45.000 ya. Nanti bisa mengurangi harga orderannya. Jadi kalau mau order misalkan ordernya 600 BV tinggal dikurangi aja deposit yang ada di KMU-nya itu berapa. Kemudian barangnya akan dikirim sekalian sama orderannya. Atau yang kedua bisa juga ditukar dengan uang, langsung ya di refund sama uang. Refund sama uang bisa. Itu juga bisa. Uang Pak Jody kan tuh ya? Insya Allah. Jadi ada dua opsi ya, Solmila para mobile counter semua ada dua opsi untuk penukarannya, bisa dengan produk atau bisa juga dengan uang. Atau juga buat para Solmila ya mitra Milagros yang sudah beli KMU pernah beli di edisi atau di virtual office ya yang digital itu juga bisa di refund sama. Itu tinggal datang selama belum dipakai ya kalau selama yang belum digital dipakai. ya? Betul. Nanti tinggal kalau digital kan nggak ada ininya ya, tinggal bentuk di screenshot aja KMU digitalnya yang ada di VO di screenshot, nanti boleh dikirim ke edisi terdekat aja. Nanti dibantu sama edisi terdekat. Seperti itu. Alhamdulillah. Mudah sekali ya Pak Jody. Yes, nanti tenang aja Solmila, jangan kebingungan. Bisa menghubungi edisi terdekat. Oke. Jadi ternyata KMU-nya nanti bisa di refund. Di refund.
Oke, batasnya Solmila diingat kembali nih sampai tanggal 21 Desember. 21 Desember 2024 ya. 2024 bukan 2025 Pak Judi ini bukan ya? Kemarin saya sebut ya, Desember 2025 di diskusi kita. Wow, oke. Oh, kalau 2025 ini kayaknya marketing plan-nya sudah banyak yang menerapkan baru dia mau event nih Pak Adi ya. Ya sama itu tadi ada lagi, tadi ada yang nanya nih, saya tadi sambil iklan sambil nunggu Pak Jody banyak gitu. Antusias juga nih. Ada yang tanya kalau komisi titik generasi itu ada syaratnya nggak? Nah ini yang unik. Ini saya bilang unik. Kenapa unik? Di MPA itu jadi Solmila untuk dapetin satu komisi yang terakhir itu ya, komisi titik generasi itu Pak Rival ya. Jadi Anda melakukan input RO 10 BV. Kenapa ini juga dibilang sangat unik dan menarik gitu ya? Artinya apa? Ketika banyak yang di plan A juga sedang kejar tadi ya di plan A, terus mau dapat titik generasi akhirnya melakukan RO ya. Tentunya ini pasti ada imbas di plan B. Nah, jadi kebayang nggak Pak Rival kalau Pak Rival itu misalnya sebagai mitra gitu di organisasi punya 100 orang aktif. Yang memang ngejalanin MPA, karena dia ngejalanin MPA akhirnya kan dia pengen dapat yang namanya komisi titik generasi juga dong. Titik generasi. Nah akhirnya dari 100 orang ini melakukan input 10 BV, nah itu kan berimbas ke omset RO juga. Nah berarti kan kalau ada 100 mereka melakukan input 10 BV, berarti sudah punya tabungan juga di plan B. Plan B. Yes, itu ada 1000 BV. Sederhananya begitu. Jadi plan A sama plan B ini ya jadi saling sinergi ya. Gitu. Jadi saling mengisi. Saling mengisi. Ya kalau sinergi itu di tempat yang lain. Itu. Aduh, jadi saling mengisi. Jadi ya ini unik. Ini si MPA ini unik. Kalau saya suka sebutnya itu ya MPA itu marketing plan aktif gitu. Marketing plan aktif. Marketing plan aktif. Buat Solmila yang memang baru mulai mungkin ya, atau memang yang lagi fokus dan targetnya itu melebarkan organisasi gitu ya, melebarkan terus bikin kedalaman juga, wah itu istimewa banget MPA ini. Wah, itu dan sederhana banget kan? Sederhana banget. Karena cuma cerita kamu ajak orang untuk jadi pelanggan setia di sini. Gitu kan, mereka belanja 30 BV, kamu udah dapat 100.000 gitu ya. Terus ada pairing, kita bicara struktur organisasi, ada penambahan kiri kanan gitu ya. Satu pairing 1 sampai 5-nya dibayar 30.000 per pairing gitu ya. Kalau terjadi 12 pairing, 6 sampai 12-nya dikali 50.000. Jadi sesederhana itu gitu ceritanya. Ya kan? Itu progresif juga berarti ya Pak Adi ya. Progresif juga di pairingnya ya. Makanya saya bilang Milagros itu sekarang 3 in 1. Anda belanja 30 BV, Anda boleh pilih cukup jadi konsumsi produknya aja atau menggunakan produknya saja, atau mau bisnisnya saja bisa nggak? Bisa gitu ya. Atau Anda mau konsumsi juga jalan bisnisnya? Bisa. Wah itu lebih keren lagi. Karena kalau kita konsumsi, kita cerita sama orang gitu ya, saudara kita, tetangga kita dan lain-lain, makin yakin. Kenapa yakin? Karena kita udah coba duluan kan produknya gitu. Cerita-cerita dapat cuan itu dia cerita-cerita dapat cuan ya. Jadi CCDC. Kalau sama kayak judul film yang itu kan ya. Iya. CCDC. Itu mah ADC. ADC. Tapi bedanya kita cuan ya. Kalau dia dapat dengan cinta. Oh, ini ada Bu Vivi mau tanya untuk new member apakah sudah new MB. Tadi udah ya. Oh, untuk MB yang sudah tidak aktif apakah bisa diaktifkan kembali dengan ini sudah ada yang antusias pengen aktif kembali nih. Bu Vivi, izin Bu, mungkin besok pagi bisa hubungi RDC Tangerang ya Bu. Sebenarnya sederhana ya Pak Jody ya. Sederhana. Tinggal memperbarui data aja dengan isi form sama kayak itu ya. Memperbarui data karena kan kita nggak tahu ya kalau yang udah lama nggak aktif itu bisa jadi ada perpindahan alamat, ganti nomor handphone ya kan apa. Atau ada kebijakan atau ID-nya udah aktif. Nah itu jadi kan jadi hubungi aja RDC terkait nanti dibantu nanti seperti apa nanti prosesnya. Dibantu pokoknya Bu Pipi. Ini langsung ada yang mau aktif aja nih Pak jadi mendengar ini. Mau aktivasi malam ini. Waduh, apa sama saya juga baru dikirim ini sebanyak 18 gimana solusinya kalau harga masalah harga ya, masalah harga 350. Jadi Solmila gimana Pak Rival kalau masalah harga nih? Kemarin saya baru belanja yang 35.500 gitu ya. Nah, ini Solmila tidak perlu
risau dan khawatir sebenarnya Pak Adi ya, karena memang namanya di bisnis gitu ya, selalu ada adaptif gitu, selalu ada perubahan. Tapi tak perlu khawatir karena memang harga terbaru ini sebenarnya bertujuan yang sangat-sangat baik gitu untuk membantu para Soulmila yang ada di lapangan untuk meningkatkan lagi nih. Salah satunya kan ini ya Pak Rival, mungkin yang terkait PPN 12%. Ya kan? Dan banyak juga tuh yang terjebak, 12% berarti naiknya 1% doang tuh. Padahal banyak banget gitu faktor-faktor yang kalau kita bicara kenaikan. Jadi sebenarnya kayak MB yang Pak saya udah belanja 357.500. Itu kan udah dapat cashback 12.500. Iya. Ya kan gitu ya. Ya mungkin kalau kemarin cashback 12,5 terus dengan harga baru 350 ya mungkin kalau kita bicara selisihnya jadi 5.000 lah gitu kan, karena belanja 345 sisa 5.000 doang. Dan kayaknya sih itu di masa transisi aja ya. Transisi betul. Nggak lama kalau selama produknya ini ya. Betul. Ya kan pelan-pelan pasti habis juga. Nanti bisa di belanja berikutnya gitu ya. Kita bisa manfaatkan kesempatan lagi. Di belanja berikutnya nanti bisa ketutup nih, misal ya. Saya di belanja berikutnya langsung order lagi 100. Saya kan udah punya cashback per 10 BV 25.000 ya. Berarti per dus itu 25.000 tuh kalau kita bicara MDW. Nah, ya mudah-mudahan bisa ketutup di situ gitu ya. Harapan kami begitu. Harapan sih itu. Dan nggak usah khawatir Soulmila. Untuk Soulmila di pos MB-nya ya, yang transaksi di pos MB itu untuk harga yang lama itu akan tetap harga lama gitu. Jadi di bukti transaksinya, di bukti pembeliannya nanti yang keluar ya harga lama. Oh, di invoice-nya ya, invoice penjualannya. Betul, itu tetap harga yang lama. Kecuali memang sudah punya produk yang baru ya, yang pembelajaran di 2 Desember ini ya. Itu nanti di situ harganya ya akan yang sudah yang baru gitu. Jadi nggak usah khawatir dianggap mungkin khawatir dianggap ini ya sama mitra yang mau beli ya gitu, padahal memang masih punyanya harga lama, jadi nggak usah khawatir, tetap bisa jual di harga yang misalnya saya ke Pak Jody sebagai MB gitu, Pak Jody stoknya lama gitu ya, stok lama gitu ya. Tapi pilihan balik ke Pak Jody dong, ya kan. Kalau Pak Jody bilang ya udah nggak apa-apa 350 aja saya terima, ya untungnya Pak Jody jadi 5.000 aja gitu, nggak jadi 12,5 ya. Atau memang Pak Jody ngobrol, Pak saya punya stoknya 357.500 dan saya dengan senang hati beli 357.500, ya mungkin itu kesepakatan yang bisa dibuat gitu ya. Tentang bagaimana cara kita komunikasi mungkin ya Pak Jody. Betul Pak. Seperti itu Soulmila. Nah ini ada juga yang tanya untuk fisik KMU apakah harus dikirim ke RDC terdekat atau digosokkan serialnya? Jangan digosok ya, Bu Asi izin. Untuk serialnya nggak usah digosok, itu memang harus dikirim Bu ya ke RDC terdekat. Karena kita keadaan utuh Pak Jody ya. Iya, keadaan utuh, masih utuh. Jadi jangan digosok. Dikirim fisiknya ke RDC terdekat. Atau kalau memang untuk yang memang ditukar sama produk, itu cukup foto dulu aja. Nanti begitu pengiriman orderannya atau produknya itu bisa langsung diambil sama RDC-nya gitu. Jadi nggak usah dikirim dulu kalau emang mau ditukar sama produk gitu. Tapi kalau emang mau ditukarnya sama cash aja atau uang itu wajib dikirim gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk proses refundnya untuk uang sendiri ya kita minta waktu 2-4 hari kerja lah untuk proses verifikasi kartunya. Jika sudah oke nanti untuk uangnya bisa langsung ditransfer gitu. Itu dia Pak Rival. Sambil jalan aja ya, sambil yang nanya sambil jalan. Apalagi kira-kira Pak Rival ada info yang bisa di-share mungkin? Nah ini ada yang bertanya lagi nih Pak Jody, Pak Adi. Tanya lagi, bulan lalu ada teman mau jadi mitra, sudah beli produk, kartu KMU dan kartu RO sudah beliau bawa, tapi sampai sekarang belum kirim data. Mohon petunjuk untuk hal ini. Belum kirim data? Belum kirim data sampai sekarang, tapi dia sudah membeli produknya gitu. KMU-nya bisa dikembalikan ke tempat pembelinya ya. Berarti kalau di MB ya nanti minta titip di MB aja supaya nanti di refund. Kemudian untuk calon mitranya ya sudah boleh didaftarkan untuk yang baru. Calon mitranya berarti harus di follow up gitu ya. Iya betul. Nah ini yang banyak terjadi nih karena proses follow up yang minim. Kita nggak usah bicara yang belum didaftarin, bahkan yang sudah didaftarin dan sudah jadi
ya sudah terdaftar sebagai mitra itu kadang kita suka kelewat untuk follow up gitu ya. Jadi ya di situ akhirnya dia nggak kenal bisnisnya, dia konsumsinya stop gitu ya. Karena kita memang nggak ada proses follow up. Sebenarnya kan kalau di bisnis MLM sendiri gitu ya, proses follow up itu yang pasti ada itu. Penting. Di bagian yang manapun pasti ada follow up. Itu jadi ya tinggal di follow up dulu ya Pak Rival ya paling. Betul. Itu sih. Karena kalau tidak di follow up juga takutnya gitu beliau juga lupa gitu ya, nggak kasih data gitu. Betul. Ya. Oke. Dari Pak Muhammad Asrofi nih bikin lagu Milagros Dangdut dong. Waduh. Pasti pecah deh semua bergoyangan. Nah, tuh ada request ya. Udah ada request Lagu versi dangdut. Milagros yang versi Iya. dangdut. Waduh. Boleh ya Oke. soalnya kalau yang mungkin punya apa bisa nge remake ya. Iya. Jadi di remake gitu ya. Oke, ini di YouTube, coba kita cek di Facebook nih. Agak panas ya. AC-nya kurang nih kayaknya ya. Bandung lagi nggak hujan nih. Apa karena belum mandi nih? Kita langsung lanjut ya. Ya. MA-nya kapan bisa diupdate di web NVO-nya? Baik Pak Syarif, untuk saat ini memang MPA-nya lagi proses untuk di website ya. Segera dan secepatnya kita update. Insya Allah mungkin paling telat besok ya. Untuk MPA terbaru di web gitu. Kalau di VO kayaknya nanti di alat di perangkat pemasaran, menu perangkat pemasaran ya Soal Mila mungkin nanti malam udah bisa dicek ya. Oh, untuk di VO nanti malam bisa Pak dia. Nanti malam bisa dicek itu. Oke. Baik. Kalau mau ngelihat MPA-nya. Kemungkinan besar. Oke. Kita lihat lagi di Facebook. Masya Allah. Yang ada di Facebook 58 orang nih. Wah. Di YouTube 76 orang. Oh, berarti Luar biasa ada 8.500 lebih ya. Itu dia. 8.500 nih. Kita sedikit lagi jadi Asyospit. Sespi. Nah, mungkin Pak Rival nih punya kabar gembira lainnya nih. Nah, Pak Rival nih belum kita tanya. Saya lagi nih yang ditanya. Oh iya, Soal Mila kalau kabar gembira dari saya yaitu program WUSH. Program bus. Wah, kenapa WUSH? Kenapa nih WUSH? WUSH ini masih berlanjut. Oke. Sampai kapan? Akhir bulan, tapi input errornya maksimal di 10 Desember. Wah. Jadi jangan lewatkan nih kapan lagi bisa berangkat ke Busan ya. Busan. Itu dia kabar terbaru nih ya. Periode inputnya tanggal 1 sampai 10 Desember. Untuk ikutan WUSH ya. WUSH. Program WUSH-nya ya berarti inputnya harus maksimal tanggal 10 di Desember ini gitu ya. Ya. Untuk kualifikasinya sama seperti bulan lalu lah sama ya. Sama. Dari leader sampai director ya. Ya, caranya gampang banget teman-teman ya. Di sini tinggal untuk yang leader itu harus memiliki omset grup 150 BV dan input RO pribadi itu di 30 BV. Teman-teman semuanya bisa melihat di layar ya. Core leader 500 BV untuk omset grupnya, input RO pribadi 30 BV. Leaders Club 2500 BV untuk omset grupnya, input RO pribadinya di 50 BV ya. Eksekutif leader 8000 BV omset grup, input RO pribadi 50 BV. Manager 25.000 BV untuk omset grupnya dan input RO pribadi itu 60 BV. Director 150.000 BV untuk omset grup dan input RO pribadinya itu di 70 BV. Cukup mudah, jangan sampai kelewatan karena program ini program yang sangat bagus banget. Kapan lagi kita jalan-jalan ke Busan? Wah, gratis lagi nih dengan kita menjalankan bisnis Milagros Pak Jody ya. Tuh. Tuh ada pertanyaan lagi deh kayaknya buat Pak Jody. Buat Apa Pak nih? Jody ya. Yang mana nih Pak Dey? Buat Pak Jody tuh. Mana nih? Yang Di YouTube ya? apakah perubahan harga ini juga berlaku untuk produk-produk Milagros lainnya? Pastinya. betul. Dwi Kuntari ya. Ya. Jadi pasti berlaku untuk produk-produk lainnya ya, produk 6BV. 6 BV. Itu juga itu mengalami penurunan juga ya. 6 BV jadi berapa Pak 6BV Jody? jadi 210.000. Wow, dari 214.500 14.500. penurunan ya. Yes. Dan fee-nya jadi lebih besar. Fee-nya jadi 9.000. Wah, Untuk yang ya. pembelanjaan 300 BV. Untuk pembelanjaan yang 600 BV ke atas, fee-nya jadi 12.000. Oh. Gitu. Dan untuk pembelanjaan yang 1000 BV ke atas, itu untuk yang produk 6 BV,
fee-nya jadi 15.000. Oke. Gitu. Oh, jadi ikut ada kenaikan juga ya? Ikut juga. Ada progresif Ada juga Pak Jody ya? progresifnya juga. Jadi berlaku ke semua produk. Jadi untuk cara menghitung simpelnya memang Bapak Ibu tinggal pilih aja produknya mau produk apa aja. Bisa di mix yang penting Ya, kena bisa 300 di-mix, gitu ya. yes. Nanti Minimal atau dihitung BV-nya ada berapa. Kalau BV-nya sampai di 300, ya. itu ya per 10 BV-nya itu fee-nya adalah 15.000. 15.000. Kalau sampai di 600 BV itu per 10 BV-nya kena di 20.000. Makin gede aja ya. Berarti ini marketing plan A ini sangat-sangat mengapresiasi sekali untuk mobile counter ya. Mobile counter pastinya kita apresiasi juga. Kayaknya cuma Milagros ini yang turun harga kalau saya lihat. Nah, Orang di saat yang lain naik, pajak naik 12%, kita ini turun jadi 350.000 ya. Canggih betul emang. Canggih ya. Canggih ya. Jadi Ini luar biasa ya ini. itu mungkin Solmila harus bisa memanfaatkan Iya, kesempatan ini luar kesempatan biasa yang nih ada, peluang yang ada untuk tentunya menyambut juga 2025 ya. Betul. 2025 Iya, betul Pak Jody. Ini kan ada juga yang nanyain, Pak, kenapa programnya nggak Januari aja? Kenapa harus Desember? Kenapa? Nah, gimana Ini Pak Adi? gimana nih Pak Adi? ya Desember ini justru ya. ya kalau kita bicara ini kan ya hal yang baik kan makin cepat makin baik. Itu pertama ya. Yang kedua mungkin kalau kita bicara Desember ini kan kalau kita bicara hari-hari efektif kita mau beraktivitas itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, mungkin di Desember ini bisa jadi proses spreading informasinya dulu di grup organisasi. Jadi Januari itu udah runningnya udah secara masif. Ancang-ancang berarti ya, ancang-ancang. Betul, kalau kita bicara Desember ini mungkin kita bisa masukkan sebagai ancang-ancangnya. Januari itu ya bisa gaspolnya gitu ya. Maksimalnya bisa di Januari. Karena kita belajar dari beberapa ini kalau kita tunggu Januari gitu ya, ternyata start Januari terus 2-3 bulan ke depannya masih baru ancang-ancang ngatur strategi, ngatur strategi. Nah, kalau di sini Desember ini harapannya bahwa ya mungkin untuk spreading informasi tentang MPA ya, tentang VMB, tentang WUS bisa dimaksimalkan dan lain-lain. Nanti ya harapannya di Januari sudah mulai secara masif udah jalan aja gitu secara otomatis di organisasi-organisasi. Gitu Pak Rival. Jadi kalau orang biasanya di akhir tahun itu bicara resolusi ya. Kalau kita udah action. Udah action di Desember. Udah action karena udah masuk program kerja kan. Program kerja yang mau dikerjain udah tahu. Udah tahu. Yang mau dikerjain apa? Oh ada MPA, oh ada. Nah itu jadi yang dikejar gitu di Desembernya. Jadi Januarinya udah running. Gitu sih. Tambah lagi mungkin kalau sampai ternyata ini cuma seminggu mereka ini dapat uang akhir tahun. Itu kalau seminggu ini ternyata udah masif gitu dengan MPA-nya. Jadi liburan ya kan mungkin Nataru ya disebutnya ya. Ada yang Natalan, ada yang nanti ada punya planning tahun baru dan lain-lain ya. Harapannya udah punya komisinya oke banget. Gitu. Ini kesempatannya berarti start dari sekarang ya. Dari sekarang. Jadi nggak bisa saya tunggu Januari jalannya gitu ya. Nah, kalau kita tunggu Januari berarti nanti Januari Anda baru nyusun strategi gitu. Nah, tapi kalau kita ini udah curi start duluan ya dari Desember. Bener. Dari Desember justru kita udah harus curi start, atur strategi, Januari tinggal udah running aja tuh. Gitu, Pak Rifan. Nanti mungkin Solmila juga bisa konsultasi lagi nih sama upline leader. Iya, jadi kan kalau kita bicara Desember, mungkin kita bisa bicara ya waktunya kita ya evaluasi gitu ya, evaluasi berapa bulan mundur ini seperti apa segala macam, dan mungkin di situ nanti bisa bikin pertemuan-pertemuan sama upline dan sponsor aktif, gitu ya, upline dan sponsor aktifnya, manajernya, direkturnya gitu ya, bikin acara-acara di mana ya mungkin itu membahas strategi di Januarinya nanti. Di 2025. Makin ngebut. Karena potensinya ternyata kalau dari grafik itu memang bakal naik itu di situ. Nah, apakah kita juga bagian dari yang naik itu? Nah, itu dikembalikan kepada Solmila tentunya. Itu kalau saya sih pasti harus bagian dari naik itu sih. Harus Pak Jody ya. Oke, coba kita lihat lagi nih. Purworejo nyimak. Program WUS-nya apakah omset grupnya sampai tanggal 10 saja atau bisa sampai akhir bulan? Sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan, sampai 31 Desember. Inputnya sampai tanggal 10. Gitu. Untuk Pak Syarif Ahmad. Betul Pak, Desember kita maksimalkan untuk menyambut 2025. Betul Ibu Niluh Gitariani.
Nah, Pak Adi, gimana nih Pak Adi tentang status ID Elite, Master, Epic Legend di sistem yang ada nih, Pak Adi? Dengan penyesuaian MPA ini udah nggak ada lagi berarti. Udah nggak ada lagi berarti. Otomatis itu udah nggak ada lagi Elite, Master, Epic dan Legend. Yes. Jadi udah nggak ada itu. Yang tetap itu adalah paket kemitraannya. Ya. Jadi itu masih ada customer plan, gold sama diamond. Oke. Itu aja. Oke. Oke. Lebih untung yang mana Pak Adi? Kira-kira dari 3 itu tuh? Nggak usah dijawab, udah jelas diamond jelas itu. diamond ya. Yang diamond, ya kan? Ya kita kayak bicara buka potensi. toko ya, potensi. Kita bicara potensi. Kalau hariannya dari Anda sebagai customer plan aja itu bisa potensinya 500.000, ya kan? Dari customer plan dong. Dan customer plan. Nah gimana diamond? Diamond kan ya gampangnya biasanya kalau Solmila nih jadi kali 7 aja gitu ya. Berarti 500.000-nya bisa dikali 7 itu per hari. 3,5 gitu. Waduh. Gitu. Luar biasa ya. Jadi jangan tanggung-tanggung Ya kalau kita bicara generasi lebih gila lagi gitu ya. Kalau kita bicara generasi dari kita as customer plan aja bisa punya potensi dengan duplikasi 855 juta, bagaimana dengan kita yang diamond gitu. Terus masing-masing titik itu duplikasinya 3. Kali 7. Terus mainnya duplikasi 3 aja. Iya. Iya kan? Ya berarti 885 juta ya. Dikali 7. Itu hal yang mungkin banget gitu. Selama orang atau Solmila jalanin ini gitu. Kalau nggak dijalanin sama aja. Sekeren apapun marketing plan-nya kalau nggak dibawa, nggak diceritain, nggak diinin, ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Gitu. Yang ada nyalain upline-nya, nyalain perusahaannya gitu ya. Jadi yang paling benar itu putuskan mau menjalankan apa enggak gitu kan. Yang kedua, kumpulkan keberanian untuk menjalani keputusan itu kan gitu. Benar nggak sih? Betul. Itu kategori saya. Kategori saya begitu. Iya. Oke, tadi ya intinya kembali Solmila, jangan lupa lagi-lagi kami ingatkan untuk selalu konsultasi ke upline aktif Anda, sponsor aktif Anda, yang pastinya mereka nih yang lebih mengerti gitu ya tentang perubahan ini, tentang MPA ini tentunya, dan apa yang bisa strateginya yang bisa dimaksimalkan untuk para Solmila semua ke depannya gitu ya. Jadi jangan lupa kami ingatkan kembali untuk konsultasikan kepada upline dan sponsor aktif Solmila semua. Itu dia. Oke Pak Rival, sudah habis nih kayaknya nih pertanyaan nih. Kayak sudah siap ngegas semua nih Solmila nih malam hari ini. Kalau saya lihat ini, wah tadi udah ada yang mau aktif kembali ya. Oke. Mudah-mudahan lah. Mungkin ditanya dulu ke Solmila semua nih. Kira-kira udah siap ngegas belum nih di Desember ini sama Januari 2025 nih? Udah siap ngegas belum Solmila? Kalau emang udah siap, jangan lupa diketik di kolom komentar gas ya kan? Jangan lupa diketik di kolom komentar ya Solmila ya. Wah. Oh ini ada lagi yang bertanya nih Pak Jody, Pak Adi. Apa ini? Untuk cloning atau penambahan HU gimana Pak? 10 BV atau 30 BV? 30 BV. Jadi memang dengan MPA ini paket joinnya, kan kita bicara paket join. Yes. Paket joinnya belanja 30 BV itu kan berarti 1.050.000 ya. Yes. 1.050.000. Atau kalau kita pilih produknya MDW berarti 3 dus MDW. Nah berarti kalau kita bicara titik gitu ya, 1 titik 30 BV berarti 1.050.000. 1.050.000. Gitu. Nah Pak Adi, kemarin kan ada juga nih yang tentang mitra yang sudah tidak aktif, kemudian bisa diaktifkan kembali. Nah ini kan ada apa nih sebetulnya nih di peraturannya mungkin Pak Adi? Ada apa? Ada perubahan peraturan kah di untuk aktif kembali Kemendak gitu ya? Atau apa? Nggak ada. Jadi begini Pak Jody, ini hasil Munas kemarin ya. Ini di catatan juga ada. Pemberlakuan daftar ulang ataupun kewajiban belanja. Yes. Itu kan menjadi opsi atau pilihannya masing-masing perusahaan. Okay.
Nah kalau daftar ulang itu Anda cuma bayar gitu, tapi Anda nggak dapat apa-apa, cuma kemitraan aktif gitu kan. Kalau di Milagros kan kita nggak terima daftar ulang Anda cukup belanja, ID kemitraan Anda aktif. Kenapa sih ada pemberlakuan seperti itu? Satu, setiap tahunnya itu kita memang harus laporan jumlah mitra aktif gitu ya. Nah ini sebagai data yang bakal dipakai juga untuk membuat planning-planning baru dari asosiasi juga begitu gitu ya. Nah untuk menandakan aktif ini apa gitu kan banyak faktor. Nah, Milagros kemarin kan memilih dengan input RO. Input RO. Itu Pak Jody. Ya kan? Tapi ternyata mungkin di lapangan ini banyak yang non aktif karena nggak RO dan lain-lain ya. Akhirnya diambil keputusan oleh perusahaan untuk Anda yang sudah tidak aktif ya sudah, kalau mau aktif lagi cukup RO 10 BV nanti bisa aktif lagi. Dan setelah itu ya, selanjutnya kita kembali lagi jadi seumur hidup. Kemitraan itu seumur hidup. Jadi seumur hidup lagi nih. Seumur hidup. Ya? Tapi memang ini tentunya jadi dilema. Kenapa dilema? Ya mungkin nanti kita ya, itu bahasan di internal ya. Kenapa dilema ya? Nanti kita nggak punya indikator atau indikasi berapa banyak yang sebenarnya ada ID aktif di perusahaan ini. Itu aja sih. Jadi maju mundur gitu ya. Tapi ya apapun itu buat mitra kayaknya direksi yang penting buat mitra gas terus. Ya kan? Direksi kita luar biasa banget. Luar biasa ya. Kemudian tadi ya Pak Di, untuk mitra yang sudah nonaktif, syarat untuk aktif kembali apakah cukup dengan 10 BV atau 10 BV. Jadi caranya tinggal hubungi bagian legal aja, bagian legal nanti bagian legal yang proses 10 BV. 10 BV aja kok. 10 BV itu sudah bisa untuk aktif dan kembali. itu akan terhitung sebagai RO-nya Anda. Terhitung juga sebagai inputan RO. Ya. Enak banget ya. Jadi 10 BV untuk mengaktifkan dan itu akan langsung terhitung sebagai RO Anda. RO. Itu silakan hubungi di layanan legal ya, atau bisa juga ke upline atau leader aktif ya Pak Dia. Nanti dibantu juga ya. Oke, ada lagi Pak Rival? Di sini banyak nih yang Pak Jody gas, bismillah. Oh iya nih udah Surabaya memulai gaspol. Gaspol, bergas, semoga Semarang hadir. Ya, bismillah gas. Perubahan demi perubahan yakin untuk mensejahterakan para mitranya. Welcome. Amin. Dari Bu Indah yakin, Noni ya. Kita yakin banget lah direksi-direksi kita ya. Pak Angga, Pak Makmun, Pak Teddy, Pak Yoda, Pak Fadli itu ya tentu ya kalau bicara Milagros ini juga bagian hidupnya para direksi gitu ya. Maksudnya ini perjalanannya beliau-beliau juga. Tentunya setiap perubahan atau penyesuaian itu kan ditargetkan untuk lebih baik gitu. Ya nggak ada itu orang yang kayaknya melakukan penyesuaian atau perubahan itu untuk menjadi lebih buruk. Kayaknya hampir nggak ada. Yang ada ya mungkin agak aneh aja tuh orangnya. Jadi ya harapannya tentu lebih baik gitu. Nah tentunya responnya seperti apa ya? Respon pasti macam-macam gitu. Karena ya ada yang ya kayak kita gitu ya, hari ini gembira banget gitu bisa cerita tentang MPA gitu ya, tentang VMB yang juga dapat ada penyesuaian gitu ya. Terus potensi bisnis yang makin terbuka gitu ya buat mitra-mitra. Tapi bisa juga yang nonton hari ini ya mungkin ngeresponnya aduh ini begini begitu ya. Dan itu tentunya hak setiap orang gitu. Iya, betul. Tapi daripada bingung-bingung jadi overthinking, jadi tadi Pak Jody udah bilang jadi hubungi upline dan sponsor ya konsultasi. Ya, konsultasi, ngobrol, minta pencerahan gitu. Pak strategi apa yang saya bisa pakai mungkin untuk memaksimalkan MPA gitu ya. Tapi sama yang aktif ya Pak. Sama yang aktif. Kalau konsultasi sama yang nggak aktif itu ya sama-sama ya melempem ntar jadinya. Ini udah overthinking, yang ini overthinking jadinya game over. Jadi game over. Jadi hubungi yang upline sponsor aktif gitu ya. Jadi rapatkan lagi barisannya gitu. Gitu sih. Oke. Cukup nih Pak Rival. Kalau saya cukup ya. Udah nanti yang lain-lainnya mungkin nanti bisa menghubungi teman-teman kita juga di masing-masing RDC ya. Masing-masing RDC bisa menghubungi langsung ya. Itu sih. Tanya-tanya. Biar masih ada waktu nih Pak Rival. Baru jam 9 jadi mungkin bisa Google Meet, bisa Zoom ya kan. Bisa bikin planning terus bisa diskusi di grup. Mungkin selama ini grupnya
banyak istirahat gitu, banyak breaknya. Jadi di grup bisa rame lagi. Oh MPA gimana MPA. Nah ini kan mau jadi viral atau enggak tergantung kitanya. Kita mau viralkannya nggak kan gitu pertanyaannya. Apalagi marketing plan baru ini, saya lihat sangat-sangat memudahkan sekali Pak dia daripada sebelumnya. Ceritanya juga mudah gitu. Mudah, ceritanya iya, jadi mudah. Kita untuk menceritakan dan menduplikasikan itu jadi lebih mudah. Betul. Oke. Kita lihat di YouTube gas. Aduh. Ini udah siap gas semua ini. Oke. Solmila. Ada lagi mungkin dari Pak Adi, dari Kalau Pak Jody? saya cukup kayaknya. Cukup. Justru saya ada yang selesai itu yang update yang terakhir adalah tentang B2B ya. B2B. Oh iya. B2B itu udah. B2B sampai November terakhir kemarin. Kemarin terakhir B2B. Jadi terima kasih untuk semua Solmila yang sudah terlibat tentunya di B2B ya. Kan? Mudah-mudahan kalau B2B sendiri kan memang bagaimana caranya kita bisa merecall para pelanggan-pelanggan ya. Pelanggan-pelanggan ya mudah-mudahan ya kemarin dimanfaatkan secara maksimal. Amin. Jadi banyak pelanggan-pelanggan yang akhirnya mulai konsumsi lagi gitu ya. Ya. Kalau dari saya sih udah Pak Rival. Mungkin dari Pak Rival ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan ke Solmila malam ini? Kalau dari saya sendiri ya, terima kasih banyak tentunya sama Pak Adi, Pak Jody ya, yang sudah berkenan hadir di acara yang sangat spektakuler ini ya. Bukan di hari berkenan Senin ya. hadir ya Solmila, memang kita belum pulang jadi diculik dulu. Jadi memang tadi Solmila tahan dulu mereka nih ya untuk memberikan informasi penting buat para Solmila. Ya dengan harapannya adalah dengan marketing plan A ini sesuai dengan tadi yang dikatakan Pak Adi, aktif ya. Tentunya kita sangat antusias gitu. Antusias untuk melakukan dan mempraktekkan si marketing plan. Jadi plan marketing A ini. plan antusias dong. Iya, antusias, Beda lagi. aktif ya. Apalagi tuh banyak ya. Nah harapannya adalah marketing plan ini bisa memudahkan para mitra di lapangan, ya, para mobile counter tentunya, para leader untuk menjalankan bisnis di Milagros gitu ya. Itu sih harapannya. Dan makin semangat lagi nih menyambut tahun baru ya 2025 ya, dengan meluncurnya di Desember tanggal 1 program baru dari Milagros, tentunya bisa memudahkan para Solmila yang ada di rumah ya. Gitu. Oke. Dari Pak Jody mungkin? Dari Pak Jody? Ya dari saya sama sih harapannya mungkin untuk terutama para mobile counter juga nih supaya makin semangat lagi ya. Karena tadi ya fee-nya udah naik ya kan. Jadi bisa lebih semangat lagi nih untuk ya masarin produknya tentunya makin ya. Besar lagi. Fee-nya makin besar ya semangatnya makin besar juga dong harusnya. Makin organisasinya cepat, juga makin organisasinya besar. makin besar juga. Makin cepat habis produknya, wah makin banyak lagi ya dapat fee-nya gitu ya. Itu sih kurang lebih Pak Rival. Oke. Padi sudah cukup? Cukup. Oke lah, kalau begitu Solmila ya, semoga informasi-informasi penting ini tentunya dapat menjadi nafas segar buat para Solmila yang ada di rumah. Dan itu saja informasi yang kami sampaikan hari ini, dan tentunya harapannya adalah informasi ini dapat mengaktifkan kembali gairahnya para mitra di rumah. Itu aja Solmila informasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan tentunya. Tapi sebelum itu saya ucapkan juga selamat untuk pada top sponsor pada bulan ini ya, bulan kemarin ya, top sponsor, dan bulan November ya, semoga semakin konsisten di puncak kesuksesannya ya. Amin. Amin. Itu aja Solmila dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semua dari kita terlibat di usaha ini karena faktor alasan. Orang-orang yang nampak di sini adalah orang-orang yang telah melalui masa-masa kegilaan mereka. Hingga saat ini dia sampai di titik suksesnya. Kalau orang-orang yang ada di tampilan, di gambar ini, di tampilan ini, dan merasa sudah tidak lagi memiliki power dan spirit sekuat ketika mereka pertama kali berlibat, PR Anda adalah Anda bagaimana menceburkan diri dengan orang terbaru Anda di organisasi Anda, karena mereka yang akan mengajarkan Anda. Maka ketika mereka menawarkan, jemput tangannya, bikin jadwalnya, Anda terjun ke sana, dan Anda akan menjadi diri Anda yang terkeren yang pernah Anda punya. Anda pasti lihat, dan beberapa apa yang tampil di ke depan pasti Anda kenal. Karena tidak mungkin Anda tidak mengenal diri Anda, karena ini kita persiapkan berdasarkan